Oke. Udah bisa kan? Nah, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Oke, Oke. silakan mulai Bu Nurinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat, Bu. Semangat. Ya, alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Nah, Agustia, silakan persiapkan teman-temannya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, marilah kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nah Agustia. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran kalian. Anak-anak, kira-kira teman kalian sudah lengkap ya? Atau masih ada yang di luar kelas? Lengkap, Bu. Sudah lengkap, Bu. Lengkap, Bu. Oke, sudah lengkap. Nah, bagaimana? Semangat pagi ini? Semangat. Semangat, Bu. Oke, semangat. Untuk lebih menyemangatkan, kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi semangat. Yes. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ayo, semangat pagi. Pagi. Semangat. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, alhamdulillah karena kalian sudah semangat, mari kita lihat gambar berikut. Saya share screen dulu ya, Nak ya. Oke, sudah kelihatan, Anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini ada gambar. Coba perhatikan kira-kira gambar tersebut apa? Anak mau Nahan pipis kebelet kecil, itu, Bu. Oke, kebelet pipis. Seandainya kalian berada di posisi itu, kira-kira apa yang kalian rasakan? Sakit perut, Bu. Dari kamar mandi, Bu. Oke, sakit perut ada lagi. Pengen lari, Bu, kamar mandi. Oh, pengen lari ke kamar mandi ada lagi. Pasti merasa tidak nyaman ya. Iya, Bu. Nah, jika kalian sudah, kira-kira kalau perasaan kalian sudah membuatnya bagaimana? Lega, Bu. Ya, sudah lega tuh. Ekspresinya tersenyum ya, berarti sudah lega. Jadi ini adalah salah satu contoh sistem ekspresi dalam kehidupan kita. Nah, kemarin dulu kita sudah mempelajari tentang organ ekspresi beserta fungsinya. Ada yang masih ingat? Saya, Organ- Bu. fungsinya. Oh, siapa itu? Api, Bu. Nak Apri, silakan Nak Apri. Organ ekskresi itu ada 4, Bu. Yang pertama ginjal mengeluarkan urin, kemudian kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu, dan paru-paru mengeluarkan CO2, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, itulah tadi yang kita pelajari kemarin. Sekarang yang kita pelajari sekarang adalah mekanisme alat ekskresi pada manusia. Jadi kita pelajari tentang cara kerja sistem ekskresi pada manusia. Namun sebelumnya, mari kita adakan kuis dahulu anak-anak ya. Jadi kuisnya itu tertulis ada 5 nomor pilihan ganda. Cukup diceklik saja yang menurut kalian benar. Saya bagikan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Saya kasih waktu, silakan dikerjakan. Ya, karena waktunya sudah selesai, silakan dikumpul. Baik, Bu. Sedikit lagi, Bu. Boleh, Bu? Sedikit. Oh ya, sudah, Bu. Cepat sudah, Yosep. Cepat sudah, ini orang sudah mau selesai ini. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Karena waktunya selesai, kita lanjutkan pelajaran kita.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah melaksanakan kegiatan ini dengan model Discover Learning, peserta didik kalian ini bisa atau mampu mendeskripsikan mekanisme kerja ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Kemudian, kalian juga bisa menganalisis keterkaitan antara mekanisme kerja ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Dan yang ketiga adalah kalian bisa membuat peta pikiran terkait materi sistem ekskresi nantinya. Pasti sangat menarik karena kalian dibuat untuk membuat peta pikiran. Kita lanjutnya, Nak ya. Nah, pada pembagian kelompok kemarin sudah Ibu bagikan ya kelompok ginjal. Jadi saya kasih nama kelompok ginjal. Ketuanya adalah ketuanya adalah Nak Apri, anggotanya Nelvia dan Agustia. Kelompok kulit, ketuanya adalah Desi, anggotanya Mirna. Kelompok hati, ketuanya Dominikus, anggotanya Erni dan Feni. Paru-paru, ketuanya adalah Yosef dan anggotanya adalah Astri. Oke, bisa dilanjut, Nak. Silakan duduk per kelompok. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah? Oke. Feni, mari Feni. Gabung sini, Feni. Nelvia, Selanjutnya ya. Oke, sebelumnya silakan perwakilan kelompok naik ke depan, ambil LKPD beserta bahan ajar. Silakan, Nak. Sudah? Ambil juga peralatan, spidol sama kertas manila yang disiapkan untuk buat peta pikiran. Sudah, Nak? Oke. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita lanjutkan. Nah, di bagian depan LKPD, kalian tulis identitas kelompok kalian. Tadi nama anggota, nama kelompok dengan nama anggota ya. Kemudian, pada tahap pertama, kalian amati video yang saya tayangkan ya. Saya tayangkan, harap diperhatikan. Kemudian identifikasi masalah yang terdapat dalam video tersebut. Oke, paham anak-anak? Saya putar ya. Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Saya capek. Sudah? Sudah, Bu. Udah dengar, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya capek nih. Emang kamu dari mana? Ih, keringat kamu banyak sekali. Iya nih, saya habis olahraga bersama teman-teman yang lain. Kenapa ya? Setiap habis olahraga, keringat saya selalu banyak keluar. Apakah normal? Normal kok, Umaira. Kemarin kan ibu guru bilang bahwa di dalam tubuh kita ada namanya sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Di antaranya kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu, ginjal mengeluarkan urin, dan paru-paru kita mengeluarkan karbon dioksida dan air. Hehehe, iya ya, saya lupa. Kamu nih ada-ada aja. Oh iya, tadi kamu bilang kita mengeluarkan Nggak keringat, apa-apa, Bu. Kami karbon baca teksnya dioksida, aja. urin, Iya, dan Bu. cairan empedu. Nggak apa-apa. Apakah proses pengeluarannya sama? Tahap-tahapannya bagaimana? Kedengeran kok. Apakah kamu tahu, Rusdi? Makanya teman-teman jangan Saya ragu dong. juga tidak tahu. Hehehe. Maaf ya, Umaira. Iya, tidak apa-apa kok. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan videonya ya. Nah, Sudah, kira-kira Bu. dari kalian siapa yang bisa menyebutkan masalah apa yang didiskusikan oleh Umaira dan Rusdi tadi? Saya, Bu. Silakan, Nak. Oke, Bu, tadi dari videonya, saya mau bertanya, Bu, bagaimana mekanisme kerja organ ginjal, kulit, hati, dan paru-paru, Bu? Oke, ada lagi? Ada Saya, lagi? Bu. Oke, silakan, Nak. Nah, adakah hubungan semua organ-organ tersebut, Bu,
dalam satu kesatuan tubuh kita, Bu? Ada hubungannya enggak, Bu? Satu sama lain. Iya, iya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah tidak ada ya? Saya Bu, satu lagi Bu, saya juga agak bingung nih Bu. Bagaimana tahap proses pengeluaran urin, keringat, cairan empedu, dan karbon dioksida Bu? Iya, iya. Terima kasih anak-anak. Sekarang di lembar berikutnya kalian isi pertanyaan pokok. Pertama tadi, jadi kita sepakat pertanyaan pokok. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme kerja ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Silakan ditulis nak ya. Baik Bu. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada hubungan atau keterkaitan antara mekanisme tersebut? Oke, sudah ya, cukup 2 saja. Nah, sekarang silakan kalian bersama kelompok kalian mendiskusikan kira-kira apa jawabannya. Oke, saya kasih waktu, silakan nak. Oke, waktunya selesai. Kita lanjutkan nak ya. Siap Bu. Nah, berikutnya kalian mempersiapkan alat dan bahannya yang sudah saya sediakan tadi. Ada bahan ajar, aplikasi Android offline yang sudah saya kirim tadi malam. Ya Bu. Begini tampilannya nak ya. Ya, begini Sudah Bu, sudah diinstal Bu semalam. Sudah. Saya punya juga sudah Ibu. Oke, sudah diinstal yang ini nak ya. Jadi nanti di dalam video aplikasinya itu ada animasi, kalian lihat, kalian amati. Nah, kemudian dari bahan ajar kalian juga cari, kalian eksplorasi kira-kira untuk konsep. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di LKPD kalian. Nah, pertanyaan pertama itu mendeskripsikan mekanisme kerja ginjal, kedua mekanisme kulit, ketiga paru-paru, hati, ya, dan paru-paru. Kemudian kalian itu mengaitkan dari hasil eksplorasi tersebut, kalian mengaitkan keterkaitan antara organ-organ tersebut ya. Nah, Baik, Bu. paham anak-anak? Oke, Paham, silakan. Bu. Ya, silakan. Siap Bu. Bagaimana? Selesai nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Ada yang merasa kesulitan? Tidak ada ya? Tidak Bu. Atau selesai semua? Oke, Selesai, sudah Bu. selesai semua. Nah, pada tahap pengolahan data ini, kalian membuatlah. Apa dibuat? Peta pikiran. Nah, peta pikiran yang dibuat itu cuma satu. Ya, berdasarkan nama kelompoknya. Jadi kelompok ginjal membuat peta pikiran ginjal. Begitu juga kelompok yang lain. Paham anak-anak? Paham Bu. Paham, Bu. Tahu peta konsep ya? Siap Bu. Sudah. Siap. Ya, kalau kalian kebingungan, kalian bisa melihat contoh-contohnya yang ada di layar. Ada peta konsep yang sedang, yang standar, dan yang berwarna-warni, dan yang sulit. Silakan pilih yang mana yang mau ingin diaplikasikan ke peta konsepnya. Saya kasih Baik, waktu. Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Belum Bu, sedikit lagi Bu. Ini sudah hampir selesai Bu, sedikit lagi. Makanya jangan main-main dong, Ing. Aduh, Kelompokku Hobi udah ngobrol selesai. aja Yosep dari ini tadi, ganggu-ganggu Bu. Yosep ini. Kalau ada yang merasa kesulitan, Jangan Sudah lapor. Bu. silakan. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Oke, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap verifikasi atau di sini tahap presentasi. Nah, presentasinya itu masing-masing kelompok itu menempel hasil peta konsepnya di samping tempat kelompoknya. Kemudian adakan window shopping. Nah, window shopping seperti ini. Jadi ketua kelompok itu menjadi tuan rumah. Jadi ketua kelompok tuan rumah fungsinya apa? Untuk mempresentasikan peta konsepnya.
dan ada yang bertugas sebagai tamu. Tamunya untuk apa? Untuk berkeliling ke kelompok lain, untuk mengecek apakah pekerjaan kelompok kalian sudah benar atau tidak. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, begitu juga kelompok lain. Nah, saya kasih waktu untuk berkeliling. Silakan berkeliling, Nak. Ya, Bu. Ibu. Mari kelompok-kelompok yang lain mampir-mampir ya. Mampir di kelompok rumah, kami. mampir kelompok saya. Mampir Ada di teh di ginjal sini. yo. Oke, Makanan, ada di waktunya rumah. selesai, Nak ya. Karena waktunya Ya, Bu. sudah selesai. Silakan Bu. kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan apa yang ditemukan dari kelompok lain. Silakan, Nak. Saya kasih lagi waktu untuk berdiskusi. Agus. Ya, tadi kita ke hati tadi apa saja ya Agus ya? Oke, waktunya selesai, Nak ya. Jadi waktunya selesai, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang silakan kumpulkan peta konsepnya. Masing-masing kelompok kumpulkan peta konsepnya ke Ibu Guru. Kita mau lihat bareng-bareng kira-kira bagaimana peta konsepnya. Ayo Dan Erni, kita LKPD. kumpul Erni. Iya. LKPD-nya jangan dikumpul ya, Antar. tetap bekerja sampai kesimpulan ya. Ya, Bu. Oke. Sudah dikumpul ya. Kita lihat pekerjaan kelompok ginjal. Wah, kelompok ginjal dia lakukan nefron ya. Sudah berwarna, cantik, sudah pas proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Cuma Nak, saya mau koreksi sedikit pada tahap proses reabsorpsi ini bukan cuma di tubulus contortus proximal terjadi, tetapi juga lengkung Henle. Ya Nak ya, diperbaiki kelompok ginjal Nak ya. Ya. Kemudian kita ke kelompok kulit. Wah, kelompok kulit kreatif sekali ya, penuh dengan gambar-gambar. Ya Jadi Bu, ada kelompok saya gambar Ibu. panasan. Kelompoknya dia. Ibu Desi pintar gambar, Bu. Oh iya. Cara menggambar, Bu, Nah, dia. cuma Nas, ya supaya lebih bagus lagi, coba diberikan keterangan sedikit. Kira-kira di otak itu apa namanya ya? Namanya hipotalamus. Jadi kalau ya hipotalamus mengatur pengeluaran enzim bradikinin, kemudian enzim bradikinin ini merangsang pengeluaran keringat. Nah, di sini juga salah tulis, bukan penyerapannya, pengeluaran air, garam, urea yang disebutlah dengan keringat. Oke, kelompok berikutnya. Wah, lengkap sekali. Kelompok hati dari siapa ini? Dominikus. Ya, Luar lengkap biasa kan, sekali. Bu? Luar biasa. Cuman supaya yang masuk dalam ekskresi, yang warna birunya itu dihilangkan ya. Yang masuk dalam ekskresi itu sel darah merah yang sudah tua, dirombak di dalam hati, membentuk hemin, dan kemudian membentuk bilirubin dan biliverdin. Itulah yang akan mewarnai feses dan urin. Jadi cukup sampai di situ ya untuk ekskresinya. Kemudian kita lanjut ke kelompok paru-paru. Ini versi yang berbeda. Wah, sudah lengkap. Dari pertukaran, dia menceritakan adanya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida sehingga dikeluarkan oleh karbon dioksida. Namun saya tambah di sini Nak ya, pembuluh darahnya itu disebutkan. Kira-kira pembuluh darah yang kaya dengan karbon dioksida di paru-paru apa? Arteri, Bu. Vena, Bu. Pembuluh balik, Bu. Arteri atau Pembuluh vena. Arteri Vena, Bu. pulmonalis. Analis ya. Oh iya, lupa, Nah, Bu. itu. Aduh, Nah, makanya nggak saya tulis, Bu, karena lupa, Bu. Ya. Oke. Memang Yosef jarang perhatikan, Bu. Cuma Sibuk ganggu. main game saja, Ibu, kadang-kadang itu. Ya suka ganggu orang, Bu. Cuma Ya, ganggu Apri saja, Bu. Kita lanjutkan Diana ya. Untuk keterkaitannya, ternyata banyak sekali keterkaitannya. Salah satu contohnya tadi itu adalah bilirubin. Ternyata disalurkan ke ginjal untuk nanti warnanya untuk pewarna untuk urin. Nah, masih banyak lagi keterkaitan yang kalian diskusikan di LKPD kalian. Oke, kita lanjut nah ya. Sudah paham? Sekarang beri aplaus untuk semua kelompok. Yeay. Sudah hebat-hebat buat kota konsep, kota pikiran.
Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran Saya, kita Bu. tentang mekanisme sistem ekskresi? Oh ya, Nak, silakan, Nak Desi. Baik, kesimpulannya dari semua yang sudah kita pelajari adalah mekanisme kerja ginjal dalam mengeluarkan urin ada 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Lalu pada mekanisme kerja kulit, kulit mengeluarkan keringat yang diatur oleh hipotalamus otak yang menghasilkan enzim bradikinin, kemudian merangsang keluarnya keringat. Lalu Bu, mekanisme kerja hati mengeluarkan cairan empedu yang berasal dari perombakan sel darah yang sudah tua atau rusak menjadi bilirubin, kemudian akan memberikan warna pada urin. Selanjutnya, mekanisme kerja paru-paru, ternyata paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Ini terjadi pada saat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus pada paru-paru. Sudah, Bu, itu kesimpulannya. Wah, beri aplaus untuk Nak Desi. Terima kasih, Nak Desi. Nah, ada yang menyimpulkan yang lain lagi atau sama semua? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu, sama. Oke. Ikut Desi saya punya, Bu. Oke, selanjutnya kalian isi refleksi ya di bagian terakhir LKPD tadi. Ada saya lampirkan refleksi. Kalian jawab pertanyaan ini tidak mengurangi nilai kalian. Jadi berikan tanda centang sesuai dengan perasaan setelah belajar pada materi ini. 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira apa perasaannya? Senang, Bu. Senang banget, Bu. Mengasihkan. Oke. Yang kedua, apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi. Yang ketiga, apa manfaat yang kalian ambil setelah mempelajari materi ini. Silakan diisi, Nak ya. Saya kasih waktu. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan LKPD-nya beserta lembar refleksinya. Kumpulkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Jangan berkeliaran ya. Ke saya dikumpulkan. Ya, sudah ya. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan mengadakan evaluasi kuis. Nah, sama tadi ada 5 nomor. 5 nomornya ini pilihan ganda. Silakan dicentang menurut kalian yang benar. Silakan dikerjakan, Nak ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, waktunya selesai. Oke, Bu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini kita sudah mempelajari tentang tahap-tahapan proses ekskresi dalam tubuh kita. Seharusnya kita sudah bersyukur, sudah Masya Allah kita sudah diberikan oleh Allah sistem ekskresi dan di mana urutan-urutannya itu sudah ditentukan memiliki fungsi masing-masing. Jadi seandainya kita dari pertama tadi kita menahan kencing, perasaan kita pasti tidak enak. Bahkan bisa berbahaya jika kita menahan kencing. Makanya kita keluarkan dengan cara ada namanya sistem ekskresi dalam tubuh kita. Jadi keluarkan. Siapa yang mengeluarkan tadi? Adalah ginjal. Ginjal, Bu. Kemudian dikeluarkan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi. Nah, silakan belajar dengan baik di rumah. Minggu depan kita adakan percobaan, pasti seru ya. Enak-enak ya. Asik. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya persilakan kepada Nak Agustia untuk mempersiapkan teman-temannya. Nak Agustia, silakan. Ya, Bu. Baik, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai kegiatan belajar mengajarnya. Jadi, untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan berdoa. Nah, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Agustia. Pembelajaran kita kali ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu.